A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itmamul harakah. Kita akan membahas apa itu makna harakah. Kita dalam membaca Al-Quran sering mendengar harakah. Apa itu harakah? Nah, harakah itu salah satu kondisi daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu secara umum bisa kita katakan ada dua kondisi. Kalau bukan dia berharakah, berarti dia sukun. Nah, oleh kita orang Indonesia sering mengartikan berbaris dan mati. Kalau kita lihat dari bahasa Arab, harakah artinya gerakan. Nah, lawannya sukun. Sukun itu diam, bukan mati. Nah, tapi kita tidak boleh menyalahkan guru-guru kita yang ada di Indonesia yang sudah lama mengartikan baris atau mati. Itu merupakan metode dalam memahami kita. Kalaulah guru-guru kita dulu tidak memakai istilah itu, mungkin sampai hari ini kita tidak bisa membaca Al-Quran. Baik, kita akan mengkaji makna harakah di sini supaya apa? Kita tidak salah dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, terutama ketika huruf tersebut berbaris, kita pakai istilah di Indonesia, atau dia berharakah. Oke, baik. Ada 3 harakah atau bahasa Indonesianya biasa dipakai ada 3 baris dalam huruf hijaiyah. Ada namanya fathah, ada namanya dhammah, dan ada yang namanya kasrah. Nah, ini teori paling dasar sebenarnya menentukan bagaimana gerakan mulut kita di dalam membaca Al-Quran. Oke, baik. Ada namanya yang pertama fathah. Nah, fathah itu asalnya itu alif pada dasarnya. Itu kalau kita yang mempelajari ilmu bahasa Arab, tapi tidak perlu kita mengkaji sampai di situ. Tapi perlu kita sampaikan ketika kita mengucap kalimat atau huruf-huruf dalam Al-Quran dan dia berbaris fathah atau baris di atas, maka sama dengan kita ucapkan huruf alif. Bagaimana? Harus terbuka mulut kita. Contohnya seperti apa? Ka, ta, ba. Maka setiap kita menjumpai huruf yang berbaris atas, harus kita harus membuka mulut. Ka, ta, ba. Semana dibuka dengan ideal, artinya bukan tidak terlalu besar dan jangan sampai tertutup. Jangan juga ko, to, bo, itu tidak benar. Tapi yang ideal saja. Ka, ta, ba, tidak berlebihan. Nah, selanjutnya ada namanya dhammah. Kalau kita lihat dari arti katanya, dhamma yadhummu. Dhamma yadhummu artinya mengumpulkan. Nah, jadi dan dhammah itu dasarnya dari huruf waw. Sehingga ketika kita ucap huruf-huruf yang berbaris dhammah, mulut kita seperti mengucapkan huruf waw. Wa, wi, wu, seperti itu. Jadi ketika kita ucap apa? Ku, bu, mu, yu. Nah, apapun hurufnya, kalau dia berharakah atau berbaris dhammah atau baris bengkok, maka mulut kita itu harus berkumpul. Selanjutnya kasrah. Harakah kasrah atau baris bawah. Harakah kasrah itu pada dasarnya itu huruf ya. Dia berasal dari huruf ya. Maka ketika kita ucap huruf-huruf yang berbaris bawah, mulut kita itu sebagaimana kita mengucapkan huruf ya. Bagaimana? Seolah-olah gerakan kita turun. Bi, mi, qi, ji, seperti itu. Ada yang orang mengatakan senyum. Jangan terlalu senyum. Bi, qi. Tapi terkesan seolah-olah kita tersenyum. Bi. Nah, inilah makna ketiga harakah. Ini pengetahuan paling dasar yang harus kita ketahui supaya apa? Kita tidak salah dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Al-Quran yang hari ini kita baca, mushaf yang kita baca hari ini sudah sangat lengkap secara penulisannya. Artinya apa? Sudah ada baris, sudah ada titik. Maka Al-Quran di masa-masa awal itu tidak ada. Sehingga para ulama terdahulu
mereka itu berijtihad. Bagaimana kita meletakkan harakah ini, kita namakan kasrah. Rupanya ketika dilihat ulama-ulama yang membaca Al-Qurannya bagus, ketika dia mendapati baris atas terbuka mulutnya, ketika dapat yang baris bengkok berkumpul mulutnya, sehingga disebutlah harakah-harakah tersebut dengan nama fathah, dhammah dan kasrah. Termasuk Imam At-Tibi, beliau wafat tahun 979, beliau membuat sebuah mandhumah khusus membahas tentang harakah tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kali ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.